Halo semuanya, perkenalkan aku Kamelia dari jurusan S1 Manajemen Universitas Lampung akan mempresentasikan hasil dari bab 1. Yuk disimak. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai bagian dari latar belakang. Latar belakang penelitian saya di sini berisi membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sejatinya terletak pada anggaran negara. Anggaran ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah, dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih. Selanjutnya, di Indonesia pada awalnya secara resmi digunakan istilah begroting untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun, sejak proklamasi kemerdekaan, digunakan istilah anggaran pendapatan dan belanja, sebagaimana terdapat dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam perkembangannya ditambahkan kata negara menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga penyelenggara negara atau pemerintah setiap tahun mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR. Jika disetujui, maka RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN yang berlaku selama 1 tahun anggaran. Salah satu isi dari anggaran negara adalah anggaran terkait belanja modal. Belanja modal memiliki pengertian sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal negara merupakan satu aspek dalam pembentukan modal. Modal sendiri masuk ke dalam salah satu faktor pertumbuhan ekonomi negara. Nah, sesuai dengan pengertiannya, berarti belanja modal memiliki sifat menambah aset tetap, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan, guna mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari suatu aset. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 5 kategori belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik dan lainnya. Belanja modal sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi negara dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berkaitan dengan hal ini, pengadaan infrastruktur merupakan pengeluaran dari belanja modal yang sangat berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena dengan adanya pengadaan infrastruktur, maka akan langsung dapat menyentuh kegiatan masyarakat yang otomatis akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Membahas mengenai pertumbuhan ekonomi negara juga tidak terlepas dari pendapatan negara. Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Pendapatan per kapita berguna untuk membedakan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini, berarti pendapatan negara juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam suatu negara. Pendapatan negara memiliki arti sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih negara. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Penggunaan dari pendapatan negara harus diperhatikan dengan hati-hati. Pendapatan negara digunakan untuk pembangunan negara. Namun, pembangunan negara tidak hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan real atau pendapatan terwujud, tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dengan perubahan-perubahan sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. Apa saja yang menjadi kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan? Pendekatan ini masih sangat cocok untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Dan mungkin pendapatan per kapita adalah indikator pembangunan satu-satunya yang terbaik pada saat ini. Nah, selanjutnya, melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, dikutip dari berita1.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja modal tahun 2021 melonjak cukup tinggi. Selain akselerasi dari procurement, juga adanya berbagai refocusing atau pemutusan kembali untuk dilakukan perpanjangan atau jadi multi-years contract.
Belanja modal meningkat disebab pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi. Nah, di sini saya sajikan sebuah tabel mengenai tabel anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi miliar rupiah. Di sini terlihat ya bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 belanja pemerintah pusat atau belanja modal negara meningkat sangat drastis. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja pemerintah pusat yang di dalamnya mencakup pula belanja modal negara dari tahun 2020 ke tahun 2021 menanjak cukup pesat. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur juga daerah tersebut atau negara tersebut. Menurut Todaro, produk nasional bruto per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita mengindikasikan pembangunan ekonomi tanpa melupakan laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita yang berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pendapatan fiskal pemerintah. Dalam jurnal penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Puput Waryanto juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara akan terlihat dari adanya variabel-variabel seperti pendapatan negara dan belanja modal negara. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka hal ini menjadi alasan bagi saya sebagai peneliti dalam mengambil judul penelitian pengaruh belanja modal negara terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Berdasarkan penelitian historis yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dikembangkan, yaitu dampak seperti apa yang ditimbulkan dari adanya peningkatan belanja modal negara terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari adanya peningkatan belanja modal negara terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Masuk ke bagian terakhir, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada bagi penulis, yaitu bagi saya sendiri, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan membandingkan hasil penelitian pada disiplin ilmu dan bidang. Yang kedua, ada bagi akademik. Manfaat dari penelitian ini adalah data penelitian dan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan pada penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, ada bagi pemerintah. Berguna untuk menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan anggaran selanjutnya dan dapat menjadi bukti yang empiris terkait pengaruh belanja modal negara dan pendapatan negara terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Terima kasih. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.